فبأي آلاء ربكما تكذبان. Baik Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan senada yang mungkin kami simpulkan. Yang pertama tadi awal datang, kebanyakan dari akhwat. Ini masalah rumah tangga Ustaz. Masya Allah. Ini katanya banyak, ini pertanyaan yang sama mengenai permasalahan rumah tangga, di mana suaminya meninggalkannya dengan anak-anaknya. Nah pertanyaannya, ini cerdas juga yang bertanya, mau dibawa kemana katanya Ustaz, sesuai dengan judul rumah tangga ini atau anak-anak. Jadi dia ditinggal pergi sama betul, suaminya. Banyak yang sama. Barakallahu fikum. Subhanallah jamaah. Pertanyaan ini seharusnya tidak ditanyakan. Seharusnya tidak ditanyakan kalau kita punya keimanan yang kuat, jamaah. Pernah kejadian Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anak. Siapa yang ditinggalkan? Hajar bersama Ismail. Ditinggalkan di sebuah lembah yang tidak ada apa-apa. Kalau mungkin ada pasar, mungkin ibunda Nabi Ismail berpikir nanti anak mau kerja di sana. Mungkin kalau ada rumah orang, mungkin anak bisa minta bantuan ke sana. Ini tidak ada apa-apa. Fi wadin ghairi rizara, tidak ada tumbuh-tumbuhan di sana. Pertanian tidak ada. Ya mungkin ada pohon 1, 2. Mekah yang kita tahu. Ketika Nabi Ibrahim pergi, diikutin sama Hajar. Hajar bertanya kepada suaminya, "Ila man takiluna? Kau titipkan kita ke siapa di sini? Kau tinggalkan kita ini sama siapa di sini?" Terus ditanya, Nabi Ibrahim nggak jawab. Sampai 3 kali Hajar bertanya. Di sini Hajar, istri seorang Nabi, mulai berpikir, mungkin pertanyaanku salah. Kayaknya nggak seperti itu pertanyaannya. Maka dia dirubah pertanyaan, dia mengatakan, "Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihada? Apakah Allah yang menyuruh engkau melakukan ini?" Apa kata Ibrahim? "Na'am, iya." "Idzan la yudayyi'un Allah." Kalau gitu Allah tidak akan melantarkan kita. Fadhal, kau pergi. Kau pergi, silakan. Di sini tatkala seorang mengatakan kita ini punya Allah, jemaah. Allah itu Rabbul Alamin. Kita nggak makan rizki, seorang wanita tidak makan rizki suaminya, enggak. Dia makan rizki dia sendiri. Anak-anak tidak makan rizki bapaknya. Anak itu makan rizki dia sendiri. Allah mengatakan, "Nahnu narzuquhum wa iyyakum." Kita ngasih rizki sama anak-anak itu, sama kalian juga. Sehingga ini yang perlu kita tumbuhkan. Keimanan bahwa kita ini hamba Allah. Mungkin tidak ada yang peduli di antara manusia yang ada di masjid ini terhadap dirimu. Engkau mungkin terlantar bersama anak-anakmu, tapi Allah hayyun la yamut. Allah itu maha hidup dan Allah tidak mati. Allah tidak pernah tidur. La ta'khudhuhu sinatun minan naum. Diambil ngantuk aja enggak Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kalau kita mau baca surat At-Talaq, ibu-ibu ini khususnya, mereka memang memiliki perasaan yang lebih halus mereka. Baca surat At-Talaq. Allah bercerita tentang tolak. Kemudian Allah tutup ayat tolak itu di ayat kedua. Allah mengatakan, "Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar. Siapa yang ngasih? Bupati, presiden, gubernur? La, Allah Jalla Jalaluh jamaah. Allahu Akbar. Antum coba keluar sana, lihat. Antum lihat bangunan-bangunan ini. Kemudian antum lihat langit Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Rabbul Alamin. Allah yang menciptakan segala-galanya itu akan kasih rezeki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kasih rezeki dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka. Artinya kita nggak berharap dari fulan. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahu hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupi. Banyak di antara kita tawakalnya nggak kepada Allah. Oh, alhamdulillah masih ada mobil yang ditinggal Ustaz sama suami, masih ada ini, masih ada ini. Semua itu akan hilang.
Satu persatu akan habis. Tapi ketika engkau mengatakan, Allah sudah ngomong sama anaknya, nak, bapakmu sudah meninggalkan kita, tapi kita bersama menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan cukupi jemaah. Al-Asma'i ketika dia keluar dari kota, dia lewat perkampungan, ketemu sama orang Badui ini. Anda ingat kisah ini disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala dalam salah satu ceramah dia di Masjid Nabawi. Ada orang Badui naik onta. Tanya orang Badui ini, min ain anta, kata dia. Kau dari mana, kata dia. Biasa orang ketemu tanya seperti itu. Kata Asma'i min ardin yutla fihi au fiha kalamur rahman. Dari satu daerah yang dibacakan firman Allah di tempat itu. Kata Asma'i, alillahi kalamun yatluhu adami. Apakah Allah punya firman yang dibaca oleh manusia? Ada. Jadi ini orang awam, nggak ngerti dia, orang kampung, orang Badui, nggak pernah dengar firman Allah. Apa kata orang Badui ini? Iqra alaih, kau boleh bacakan firman Allah itu kepadaku. Dibacalah surat Az-Zariyat, waz-Zariyati dzarwa, dia baca. Didengarkan sama orang Badui ini karena dia ngerti bahasa Arab, dia dengarkan sampai kepada firman Allah, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit itu ada rezeki kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian di langit. Katanya orang Badui ini, ahadza kalamullah, ini firman Allah? Iya, ini firman Allah. Lalu Badui ini ngambil pedangnya, dia sembelih ontanya, dia potong-potong ontanya sambil membaca wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dia minta kepada Asma'i, tolong kau bagikan nih. Itu onta dipotong sama kulitnya, dibagikan kepada orang yang lewat. Pedangnya dia hancurkan, dia taruh. Terus dia berangkat pulang sambil membaca wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Puncak keimanan kepada kebesaran Allah, bahwa semuanya Allah yang ngurusin. Bukan coba-coba, bukan jemaah. Yakin kalau Allah yang bisa ngurusin semuanya. Maka orang tua wanita khususnya kadang-kadang menjadi single parent ya, sendirian dia ngurusin anak. Jangan takut. Imam Syafi'i jadi Imam Syafi'i nggak punya bapak. Sufyan Ats-Tsauri jadi ulama besar nggak punya bapak. Imam Bukhari jadi Imam Bukhari yang kitabnya sampai hari ini dibaca oleh orang. Dia nggak punya bapak, ibunya yang ngurusin. Terkadang adanya bapak itu malah ngerecokin mungkin pendidikan anak itu. Betul bapak? Alhamdulillah sudah katakan harap takdirnya Allah, jangan diharap. Nggak perlu berandai-andai. Andai tidak menikah dengannya. Ya udah jadi suaminya, dia meninggalkan, bismillah. Kuatkan keimanan, ya Allah jamaah. Anak pernah dapat nasihat dari seorang polisi. Polisi itu dampingin anak kajian di desa. Dia cerita di mobil, Ustaz, anak ini, dia tahulah di kepolisian, Ustaz, kadang kalau anak punya masalah banyak sekali, Ustaz. Berat buat anak, tapi ketika anak sandarkan kepada Allah, selesai, Ustaz. Kita cuma kadangkala kembalinya kepada Allah itu nunggu mentok. Padahal itu Allah yang pertama dan pertengahan dan terakhir, selalu Allah seharusnya. Hadza wallahu a'lam shawab.